Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepurane baru iso upload. Kerjaannya lagi numpuk dulur. Yes, kerjaan motor kebun. Iki dulur. Kene masalah neng semes Titan. Semes Titan ya dulur. Suzuki. Yo. Begini ya dulur. Saudaraku semuanya, yang terjadi pada motor ini adalah ini lain dengan berasap lagi ya dulur. Kita cek dulu posisinya yang rusak. Ini dia. Jelas ya dulur, piston bolong, poin pertama. Yang kedua adalah hancurnya klep. Ini klep namanya. Sampai kayak yang ini dulur, gak ngerti iki nyapo gitu kayak yang ini. Kita ulas sama-sama ya. Iki. Ini dulur. Posisi ini kita ulas dulu. Yang pertama, posisi klep bisa patah. Ini pertanyaan sebetulnya sudah lama masuk, hanya saya belum ada belum ada motornya, belum ada barangnya, makanya saya tidak reviewkan dulu. Kalau sudah ada kejadian motor yang kita alami baru saya reviewkan. Ini ya dulur. Posisinya klep potel, bahasane Jawa nggonanku potel, penake patah lah, ini patah. Sampai busine ngene, sampai kayak ngene gitu loh, nyantape. Kalau saya masih dulu waktu ikut orang dulu, saya pernah alami itu motor GL itu jebol juga. Nah, ini terjadi pada semes. Apa sih dulur alasannya kenapa sih bisa klep itu patah? Ya, sebelum kita ulas piston, klep dulu. Klep itu bisa patah kenapa? Klep bisa patah itu karena posisinya rantai kamrat bekerjanya tidak stabil. Kenapa rantai kamrat tidak bisa stabil? Itu karena ini dulur. Langsung poin saya. Ini setelan rantai kamrat. Ini kita dengkeng sampai ini bermasalah. Nah, kok bisa terjadi rantai itu sampai maju duluan atau klepnya maju duluan sebelum ditekan? Karena kenapa? Posisinya rantai kendor, dia tidak bisa stabil ininya. Posisi waktu rantai ini kendor, ini begini dulur ya. Ben jelas. Lupa komen, subscribe. Nah, posisinya ini dulur, jedet. Nah, seperti ini bayangannya begini sudah. Kalau posisinya ini tidak stabil, naik turun, barang tidak stabil, dia kan naik turun tidak sesuai dengan kinerjanya dulur. Ya, sebetulnya kalau setelan otomatis begini, ketika rantai ini kencang, dia akan lebih panjang, akan menurun sendiri. Kalau dia rantainya itu kencang, dia akan ngangkat sendiri. Tapi kalau rantainya itu kendor, dia akan turun ke bawah sendiri. Kan di sini ada otomatisnya, ada fairnya itu. Nah, ketika ini tidak stabil, ketika rantai ini sangat kendor atau rantai itu bermasalah, ya umpamanya rantainya lebih kendor lah ya. Yang masalah tapi dia kendor sekali. Dia kalau kendornya melebihi ukurannya, artinya wis kendor banget lah, enak ngomong. Otomatis gigi sing ning ngarep iki, kita pasang ini toh. Gigi sing ning ngarep iki otomatis dia akan lari duluan. Nah, klep nyampo iso nyantap piston, posisine piston jek ning teming atas, tapi klepnya wis muter. Nah, itu dulur, klepnya wis buka duluan. Akhirnya dia jebol posisinya di bawah. Jadinya dia begini, seret. Dia kecepatan rantainya lebih duluan. Jadi akibatnya ketika klepnya
nyantap piston, jebol dulur, piston efeknya jebol. Inti masalah Pak hanya satu, setelan rantai kamrat, tapi dia bisa menghancurkan seluruh apa jenenge komponen atas. Kepalanya mulai piston, mau nggak mau ngene iki ya piston ya tetap kolter dulu, wedine lek cacat timbangannya kerja 2 kali. Gila aku maksudnya itu menurut saya gitu. Nah apa kalau sudah tabrakan begini ya beresiko dulur. Yo memang wis beret itu dulur, ketok ya nah itu memang wis beret dulur. Nah, ketok ya cahayane itu dulur. Memang wis cacat, mau nggak mau ya kita harus kolter. Itu beberapa poin alasan kenapa sih klep bisa jebol, piston bisa jebol. Itu bermasalahnya pada setelan rantai kamrat. Sering saya ingatkan dulur, ketika ganti komponen itu kalau saya sebagai bengkel sarannya kepada konsumen, jika selisihnya barang asli dengan barang biasa itu selisihnya tidak terlalu banyak, lebih baik beli yang asli untuk supaya kinerjanya mesin awet gitu, kuat dan awet. Kalau selisihnya itu lebih dari barang yang imitasi ya, karena keadaan uang juga yo beli yang imitasi. Kalau saran saya tetap asli semua saran saya, tapi kan ya kembali lagi pada konsumen, penyesuaian keuangan. Sangat riskan dulur omnes setelan rantai kamrat, kayak otomatis kayak FU, Satria FU, CBR, klep-klep 4 itu, apalagi klep-klep 4 Jupiter MX itu minimal kalau bisa setelan rantai kamrat itu pakai yang asli, yang ciri khas klep-klep 4. Sebetulnya semua motor poinnya langsung asli, hanya kan keuangan. Tapi kalau untuk motor-motor klep 4 kalau bisa asli. Nah, itu dulu yang jadi masalah. Anak-anak masih mengharap motor lain, saya reviewkan ini dulu. Ya itulah dulur poinnya. Saran saya untuk motor klep yang 4 itu seharusnya itu ganti yang asli ya. Komponen yang lain imitasi pun gak jadi masalah, yang penting setelan ini asli. Penting sekali terus setelan ini dulur. Kita lihat efeknya ya, klep sampai begini ini coplok, sirai busnya hilang, bohnya di parane iki gram-gramane yang ini loh sampean. Itu klepnya kena ya, mungkin kena sekir lah iki, pokoknya gak luka ya pas omane itu loh. Riskan setelah rantai kamrat. Jadi kinerjanya dia adalah menekan ketika rantai itu kendor, dan dia akan kembali ketika rantai itu kencang. Itu apalagi dalam kecepatan tinggi. Nah kecepatan tinggi kan dia otomatisnya harus jalan terus. Kalau otomatisnya ini lembek, tapi juga penyesuaian juga dulu. Barang asli pun, bawaan motor pun, kalau sudah waktunya dia hang, sudah waktunya istilahnya dia bahasanya jaluk ganti, ya memang wis wayahe lembek, wis wayahe, wis umure gitu. Tapi kalau hanya untuk bermainnya setelah rantai kamrat memang seperti itu. Itu khususnya ini di smash, hati-hati. Jarang sekali dulu sebetulnya kalau Suzuki, karena dia punya tahanan itu kuat-kuat. Tapi ya ini fakta yang terjadi, yang kita alami. Ini juga pernah dilas, berarti dulu rantainya kendor, orangnya minim uang, terus yang ditambah setelahnya ini ditambah las supaya bisa menekan rantai kamrat, karena kan pasti bunyi cek itu jelas ngancing lah motor kalau klepnya lompat duluan. Saya ulangi lagi, ketika timing atas, posisi piston di atas itu klepnya membuka duluan karena rantainya bergerak duluan.
Ya kendor dulur bagaimana tidak apa gerak duluan gitu. Mau bagi pistonnya urung meduk, urung turun langsung tabrak karo klep. Sak banter-banterin apa pasti yang namanya piston iku kudu wesi utuh. Ya mbok besi mbok apa kuwi kan pasti jebol, entah klepe sing bengkong atau piye. Lah jek nemen tok biasanya klepe bocor, tapi lek wis parah sing ceklek biasanya piston langsung jebol. Itu beberapa alasan kenapa piston jebol.